Halo Romo. Hai Romo. Halo para pasutri yang terkasih, pada saat ini, kali ini saya ingin mengajak kita berbicara mengenai jumlah anak. Banyak ketakutan di antara kita kalau mempunyai anak banyak, dan rata-rata bahkan orang-orang di zaman sekarang jauh lebih khawatir dan takut ketika berhadapan dengan jumlah anak. Seolah-olah standarnya adalah 1 atau 2. Tetapi kali ini saya ingin menghadirkan justru orang-orang Katolik sejati. Mereka yang benar-benar merasakan bahwa mempunyai kebahagiaan anak banyak itu adalah sesuatu yang menjadi berkat. Saya ingin membacakan apa yang terdapat dalam kitab suci kita. Dari Kejadian 22 ayat 17 dikatakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Kita berhadapan dengan musuh, yaitu diri kita sendiri. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, maka kita hanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya dilarang oleh gereja atau dilarang oleh agama kita. Apakah Anda sudah tahu bahwa KB itu bukan sesuatu yang diajarkan dalam pelajaran agama Katolik terutama? Apakah kita tahu bahwa KB bukanlah sesuatu jalan yang diusulkan dalam setiap perkawinan? Tetapi karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan KB, maka Anda mengira bahwa mempunyai anak yang ber-KB dan semakin sedikit itu pasti sejahtera. Mungkin Anda memikirkan hari ini saja. Mungkin Anda tidak pernah memikirkan masa depan. Tetapi beberapa saudara-saudari kita ini, para pasutri yang saya pilih ini, adalah para pasutri yang benar-benar menjalankan apa yang dikatakan oleh gereja. Mereka tidak memanipulasi, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan intervensi atas kandungan dan juga atas kehamilan mereka. Mereka bahkan dengan berani memiliki anak di atas 3, bahkan ada yang 5. Itu bukan sesuatu yang banyak, karena sebetulnya semua yang diberikan oleh Tuhan adalah anugerah. Mari kita simak bersama dan mari kita lihat apa yang menjadi motivasi dari para pasutri sesudah yang satu ini. Setelah kami menikah, kami memang membicarakan berapa kami ingin memiliki anak. Nah, Desi waktu itu memang maunya 3 anak. Sedangkan saya karena datang dari keluarga besar, 7 bersaudara, saya ingin memiliki 5 anak. Jadi waktu itu kami dialogkan dan kita sepakat untuk memiliki 4. Tapi Tuhan ternyata sangat baik kepada saya. Kami diberikan 5 orang anak, 2 putra dan 3 putri. Iya, saya sempat kaget karena pada saat itu anak saya yang keempat baru 5 bulan. Tahu-taunya setelah saya selesai stop menyusui, nggak sempet dapet
mens lagi, udah pregnant anak kelima. Jadi itu saya sempat kaget, shock. Tapi setelah direnungkan, ya anak-anak itu kan berkat ya dari Tuhan, blessing. Jadi ya udah deh, dapat anak 5, ya udah kita happy aja deh, kita jalanin seneng-seneng. Ya, awal kita menikah sih kita pengen punya keluarga kecil yang bahagia, dan sebelum waktu pacaran juga udah ngobrol pengen punya anak 3, terus ya ternyata Angel juga setuju lah kalau punya anak lebih dari 1, dan sekarang ya puji Tuhan kita punya dikaruniai anak 4. Ya, anak kami yang pertama kembar, yang kedua perempuan, dan yang keempat perempuan masih usia 1,5 tahun. Nama saya Godrik Kusdoni, ini istri saya, Genoveva Yuanita. Kami dikaruniai 5 orang anak, 3 perempuan, 2 laki-laki. Usia pernikahan kami kebetulan kemarin tanggal 21 September sudah genap 18 tahun. Yang paling besar anak kami perempuan, namanya Elizabeth Cecilia, sekarang usianya sudah 17 tahun. Dan yang terakhir adalah Gregorius Dominic, yang sekarang usianya 7 tahun. Kami sangat bersyukur mempunyai anak 4, itu menikmati hari setiap hari bersama suami, bersama anak-anak tuh seru banget di rumah. Sangat menikmati gitu loh, maksudnya dengan ya rame gitu kan, jadi di rumah nggak pernah sepi. Seru gitu. Ya, tentunya kami sangat bersyukur mempunyai anak itu, anak 5 yang dipercayakan kepada kami. Memang awalnya kami sudah direncanakan ada 4 anak, tetapi Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan 1 lagi. Jadi sehingga kami ada anak 5. Ya tentunya anak-anak kami sekarang ini kan sehat-sehat, pinter-pinter, ya sangat berterima kasih lah, itu bersyukur sekali. Nah sekarang tugas kami berdua itu membesarkan, membimbing mereka menjadi anak yang sehat, pintar, beriman, anak baik dan bertanggung jawab, supaya mereka besar nanti jadi anak yang berbagi berkat dengan orang lain. Saya merasa sangat bersyukur karena Tuhan menitipkan 5 orang anak kepada saya. Karena ada orang yang ingin memiliki 5 anak tapi sulit untuk mendapatkannya. Ada juga pasangan yang ingin memiliki 5 orang anak, tapi ternyata pasangannya yang tidak mau. Tapi saya diberikan dua-duanya. Ya. Kalau untuk saya bersyukur sekali. Contohnya seperti tahun lalu pada saat saya sakit, terus ketiga anak saya yang nomor 1, 2, 3 tuh kan nggak di Jakarta, lagi sekolah. Tapi saya masih ada anak keempat dan kelima yang nemenin saya, yang kasih support gitu. Jadi saya sangat bersyukur punya anak 5. Kalau saat ini di usia mereka yang masih sekolah, buat saya itu bagaimana caranya memotivasi mereka supaya menjadi bertanggung jawab di sekolahnya, mengerjakan tugas-tugas dan menjadi yang terbaik di sekolah. Ya tentunya juga kita sebagai orang tua harus memikirkan, mencari cara supaya anak-anak kami juga bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Di samping itu juga di saat mereka sedang berkelahi, nah ini kita harus sebagai orang tua nih harus lebih bijak memberikan pengarahan, memberikan pengertian bahwa berkelahi itu tidak baik. Kita menjelaskan bahwa sebagai satu keluarga itu
harus seperti apa. Ya ini butuh kesabaran, memang butuh kesabaran yang harus kita selalu menjelaskan kepada anak kita, apalagi di saat mereka ini sedang bertumbuh ya. Banyak juga informasi-informasi dari luar seperti TV dan lain-lain, sehingga kita harus bisa memberikan kepada mereka ini pengertian yang betul lah, supaya mereka benar-benar bisa mengerti mana yang baik dan yang tidak baik. Ya, kalau untuk tantangan punya anak 5, ya pasti ada tantangannya, karena kami sebagai orang tua gimana caranya bagi waktu untuk 5 anak yang sifatnya beda-beda, yang mereka semua juga mau menuntut perhatian dari kami gitu. Gimana kami menyiasati supaya mereka nggak iri, nggak ada sibling rivalry-nya. Nah itu walaupun kami kadang-kadang pusing ya tapi selalu momen-momen itu ya menggembirakan untuk kami, karena melihat anak-anak semua akur, bisa main bareng-bareng gitu. Ya mungkin salah satu contohnya waktu ketika Desi melahirkan anak kedua, saya biasanya jaga anak pertama, jadi saya juga dekat. Begitu Desi melahirkan anak ketiga, saya deketin anak kedua. Anak keempat, saya anak ketiga, ini selalu gitu. Jadi supaya mereka juga tidak merasa kurang kasih sayang gitu. Jadi kami berusaha untuk memberikan perhatian yang cukup supaya mereka tidak ada merasa dibedakan satu dengan yang lain. Ya banyak orang bilang sih punya anak 1 aja stres, repot gitu loh. Tapi kita punya anak 4 enjoy banget aja. Ya. Ya. Tantangannya itu seru banget sih kalau misalnya tidur. Anak kami kan 4 ya. Nah, kalau tidur itu tangan saya tuh 4-4-nya harus menyentuh anak-anak semua. Nah, belum lagi kalau misal itu, jadi kalau mau tidur saya bener-bener kayak terlentang begitu kan. Kadang papinya juga, ayo sih sama papi, enggak. Kalau pas tidur pasti carinya biasanya mami kan. Nah, terus kalau mau tidur, anak-anak pasti memberkati kami gitu. Nah, semua tuh pada rebutan numpangin tangan. Yang 3 kan udah lumayan besar kan, jadi tuh kepala tuh semua pada rebutan numpangin tangan mamanya. Setelah itu sama papanya, itu seru banget sih, dan kami bersyukur diajarin doa sama mereka. Biasanya kalau mereka lagi main, seru sendiri, rame sendiri, kadang berantem, bisa baikan sendiri, akur sendiri, kompak lagi. Kalau saya sih itu. Papi? Ya, hal unik juga terkadang mereka mencari perhatian sama kita sebagai orang tua. Contohnya, papi, aku baru bikin ini, aku baru bikin itu. Nah, disitulah anak-anak merasa kita tuh harus memperhatikan. Pernah juga kejadian kalau seandainya kita lagi sibuk terus tidak diperhatikan, itu ngambek. Nah, itulah hal-hal yang unik yang memang terkadang ada kepada anak-anak tuh sifatnya masing-masing. Ada yang memang uniknya tuh dia selalu pengennya tuh deket terus, jadi selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang harusnya belum waktunya, tapi ya kita sebagai orang tua ya harus menjawab. Itu hal-hal unik itu seperti itulah kurang lebih. Kalau hal-hal unik yang ada di dalam keluarga kami, karena kami keluarga besar bertujuh, itu yang paling menonjol kalau kita pergi jalan-jalan holiday, itu udah rame sendiri. Kita udah bertujuh, udah having fun gitu, udah nggak perlu ikut tour deh istilahnya. Terus kalau semalam kan kami juga aja ngobrol anak-anak ya, jadi mereka juga bilang dengan 5 bersaudara mereka juga happy karena mereka kalau ada apa-apa bisa saling curhat. Terus kalau ada masalah katanya mereka tahu pasti ada kokonya apa cicinya yang ada di sana untuk bantu gitu. Jadi buat mereka dengan berlima tuh mereka juga seneng gitu. Mungkin lu mau tambahin? Ya, selain itu juga hal-hal yang kami lakukan sebenarnya simple, quality time-nya ya. Jadi waktu anak-anak masih kecil, kalau weekend mereka tuh looking forward. Mereka pindahin kasur-kasur ke kamar kami tidur bareng gitu kan selama weekend, atau
nonton bareng ya, sambil nonton, karena saya juga punya hobi kan bikin film. Jadi banyak kegiatan anak-anak yang selalu saya filmin. Jadi ya itulah kegiatan-kegiatan simpel tapi sangat unik ya yang kami rasakan dan sangat kami nikmati. Ya, uniknya anak-anak kami tuh ya setiap anak pasti kan beda-beda, seleranya pun juga beda-beda. Nah, yang satu itu sukanya nasi putih. Nah, yang satu lagi apa aja suka, gampang. Terus ya kalau yang ketiga itu tidak makan nasi putih sama sekali. Nah, kalau keempat kan masih baby. Jadi tapi itu seru banget sih. Jadi kalau misalnya kita mau pergi makan ya, berarti kita tuh harus diskusi dulu. Bener nggak nih mau makannya di mana supaya semua tuh bener-bener menikmati makanan yang kita pilih restorannya gitu. Nah, belum lagi nanti biasanya yang ada sisanya biasa papinya yang makan. Betul? Ya, jadi saat diskusi itu kebersamaannya tuh timbul karena emang dari satu pengen harus ada nasi putih, yang satu nggak mau makan nasi putih. Jadi di situ kita bahas makanannya tuh bener-bener sesuatu yang menggembirakan lah ya. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak dapet karena obrolan itu walaupun santai tapi sangat membahagiakan buat kita. Pembagian tugas ya, yang pasti jadi istri yang lahirin. Nah, nyusuin. Nah, setelah itu tugasnya bapak. Terus terang saya nggak bisa mandiin bayi walaupun anak sudah 4. Jadi itu semua tugasnya Anton. Dan dia mahir sekali untuk mandiin baby. Terus kayak nganterin anak sekolah juga tugasnya papi, jemput anak sekolah tugasnya papi. Nah, dia juga jago masak. Ya paling senang sih sebenarnya kalau rutinitas ya. Jadi saya lihat tuh kalau ngantar anak sekolah itu kita pasti berdoa bareng lah di mobil, kita doa sama-sama, terus mimpinya juga gantian. Nah, yang paling asik tuh saat saya jemput sekolah. Jadi jemput kadang-kadang saya emang kalau lagi mau ketemu orang saya usahakan supaya saya ada break makan siang sekalian saya jemput anak-anak. Karena begitu papinya jemput datang, anak-anak tuh suasana ceria banget udah lihat papi gitu kan. Jadi itu suatu momen yang saya kadang-kadang rindukan itu karena emang ya saat pandemi gini kan kita nggak bisa jemput anak sekolah, jadi itu kadang-kadang keceriaan anak-anak tuh tergambar saat ketemu papinya saat jemput gitu. Kalau kita udah sepakat buat ngizinin anak itu harus satu jalan, harus satu pikiran. Kalau misalnya ada anak minta izin ke saya dulu, terus saya bilang nggak boleh, nanti dia bakalan tanya tuh ke papanya, Pi boleh gak Pi? Papanya pasti bilang tanya mami dulu gitu. Nah, terus andai kata nih saya punya saran salah, suami saya tuh bakal negor saya tapi bukan di depan anak, di belakang anak. Jadi intinya tetap satu arah. Papi? Ya, di samping itu saya selalu mengajarkan juga, mengingatkan bahwa kalau saya seandainya lagi kesel, lagi marah-marah, ya saya nggak pernah juga berkata kasar ataupun berkata keras kepada istri saya. Dan memang sampai saat ini pun tidak begitu. Jadi anak-anak tahu bahwa memang kita tuh berbahasanya juga dengan sopan dan santun, sehingga mudah-mudahan ya ini bisa menjadikan contoh buat anak-anak juga. Di samping itu juga saya harus membelajarkan tanggung jawab. Yang namanya seorang suami itu, yang saya tahu pendidikan dari maksudnya informasi dari yang saya dapat juga bahwa orang laki-laki itu suami harus menafkahi keluarganya, artinya harus bertanggung jawab pada keluarganya. Ya itu memang tugas-tugas suami. Nah, jadi dengan peranan itu jelas bahwa ya kita sebagai orang tua mempunyai peran yang bisa memberikan contoh yang baik lah buat anak-anak kita. Nah, kalau untuk anak cowok, saya kasih papinya yang lebih berperan, biar nanti gedenya kayak papinya yang bertanggung jawab buat keluarga. Kami juga membiasakan, saya terutama membiasakan untuk berkumpul di saat biasanya kalau pas makan malam kita berdoa bersama, berkumpul bersama, dan saya selalu mengajarkan juga bahwa iman kepada Tuhan itu sangat penting buat kita. Jadi saya juga bergantian mengajarkan kepada anak saya bahwa hari ini siapa yang berdoa, besok siapa, dan seterusnya. Jadi melatih anak-anak supaya mempunyai iman yang lebih kuat bahwa berdoa juga penting dalam keluarga. Dengan punya 5 anak, kayaknya mustahil kalau Alex nggak bantuin. Jadi memang dari awal kita udah
dialogkan kalau punya anak tuh Alex nggak boleh cuman yang oh gue yang cari duit, lu yang urus anak. Nggak ada tuh kayak gitu. Jadi kita sama-sama, ya Alex juga bantuin mandiin baby, gantiin diaper, kasih minum susu. Itu Alex sangat hands on. Nah itu sampai sekarang kami lakukan, walaupun anak-anak kami sekarang udah teenager semua, udah remaja. Kalau mereka ada masalah atau apa gitu ya, saya selalu ajak Alex juga untuk ngobrol sama itu anak gitu. Jadi nggak cuman sama saya aja. Jadi keterlibatan Alex tuh sangat apa ya, sangat mendukung saya sebagai seorang ibu. Ya memang waktu kami dialogkan di awal itu merupakan salah satu syarat di mana jangan cuma mau bikin anaknya aja, tapi harus ikut terlibat dalam membesarkan. Jadi makanya itu merupakan satu komitmen yang sampai sekarang sebenarnya saya syukuri juga, karena terus terang saya sangat menikmati hari-hari waktu dulu ya. Jadi waktu kecil tengah malam juga mesti bangun, kasih susu, ganti popok, pagi-pagi mesti bangun langsung kerja. Anak-anak juga udah mulai sekolah, setiap pagi saya anterin gitu ya, saya dropin. Kemudian waktu ngambil raport juga ya, ada satu hari kita karena anak-anak juga kan berurutan mesti empat atau lima anak gitu sekaligus dalam satu hari ya. Jadi ya tapi ya saya seru lah saya benar-benar nikmatin dan saya sangat bersyukur. Pesan saya sih untuk pasangan-pasangan muda ya, jangan takut punya anak banyak, karena walaupun kita repot urusin mereka waktu kecil, tapi itu sukacitanya sangat luar biasa gitu. Dengan sebagai orang tua tuh, dengan kenakalan-kenakalannya mereka ternyata kita juga diajarkan gitu. Dan Tuhan tuh ngajarin sukacita di dalam keluarga tuh lewat ya cinta kasih antara kita dengan anak-anak. Itu yang saya sangat sulit mengungkapkan, tapi itu sangat luar biasa. Dengan punya 5 anak, saya bisa merasakan cinta kasih dari kelima-limanya itu kepada saya dan suami gitu. Itu yang saya nggak bisa ceritakan, pokoknya luar biasa deh. Alex mau nambahin? Ya memang punya 5 anak dibilang sibuk sih ya pasti sibuk lah ya. Jadi cuma kalau udah punya 2, ya kalau udah ketiga, keempat, kelima saya rasa itu beda tipis lah. Beda tipis dalam arti ya sibuknya tuh memang berkelanjutan, tapi begitu selesai sebenarnya ya kita bisa nikmatin gitu setelah mereka mulai bertumbuh besar. Dan kalau umpamanya kami jalan-jalan, selalu saya juga udah komitmen sama Desi, kita jalan-jalan nggak pernah bawa suster ataupun mbak gitu. Jadi walaupun kemanapun selalu kami berdua yang ngurusin ya. Jadi setiap kali jalan-jalan tuh mau berlima semua, dari kecil sampai sekarang ya kita benar-benar nikmatin, kita syukuri ya. Kalau punya anak banyak jangan pernah takut, karena repot itu pasti akan hilang kalau kita benar-benar bersyukur, menikmati setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bareng anak-anak. Apalagi kalau kumpul rame-rame di rumah, banyak anak-anak, waktu kita banyak untuk keluarga. Terutama suami juga, jadi waktunya bareng sama istri, sama anak-anak, ya kan? Gendong anak, gendong di sebelah sini, seneng banget kan? Terus rasain disisirin sama anak, kadang papinya juga didandanin sama anak-anak. Itu hal yang nggak pernah ada lah di luar gitu loh, ya kan? Iya, kebahagiaannya tuh nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lah. Jadi saat kita ketemu anak itu benar-benar ya, orang sih memang bilang ya, wah punya anak banyak emang mahal harganya. Cuma mahal itu terbayar semuanya dengan kebahagiaan ini. Ya, buat teman-teman semua, percaya deh bahwa mempunyai anak itu yang sudah dipercayakan kepada kita tuh satu anugerah. Memang mungkin teman-teman berpikir bahwa
nanti bagaimana. Faktanya ada aja rezeki. Setiap anak tuh ada aja rezeki. Kita tuh, saya merasa gak pernah kekurangan puji Tuhan, karena saya selalu juga ya dibantu tentu dengan doa, dengan berusaha, ada aja jalan. Artinya Tuhan sudah mempercayakan kita punya anak banyak, pasti Tuhan juga akan memberikan kepada kita. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sangat menyenangkan sekali kok, anak-anak banyak tuh gimana ya nuansanya itu di rumah tuh kayaknya banyak menyenangkannya lah, lucu-lucunya. Ya kalau ada berantem-berantem kecil itu wajar lah. Jadi memang itu biasa gitu loh. Ya kalau Mami silakan. Terus kalau untuk keluarga yang mungkin belum diberi berkat dari Tuhan berupa anak, jangan berkecil hati. Tuhan itu sedang mempersiapkan jauh yang lebih indah nantinya. Mungkin aja bisa suatu saat langsung hamil kembar atau hamil triple gitu kan. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik buat kita semua. Amin. Para pasutri, bagaimana sesudah Anda mendengarkan dan melihat sendiri apa yang terjadi pada pasutri Katolik yang baru saja memberi kesaksiannya kepada kita? Apakah Anda juga berani membuka diri, terutama Anda pasangan-pasangan muda? Berapapun yang diberikan Tuhan adalah berkat, karena anak-anak sesungguh-sungguhnya adalah berkat dari Tuhan. Kita tidak mempunyai hak untuk memanipulasinya. Kita tidak mempunyai hak untuk intervensi, apalagi sampai melakukan aborsi. Itu adalah suatu dosa yang sangat berat yang membuat kita mengalami ekskomunikasi. Tetapi sekarang kita mempunyai keberanian, dan dari kesaksian semoga mulai saat ini Anda membuka segala kemungkinan para pasutri muda untuk memiliki anak yang bukan standar atau bukan Anda hitung berdasarkan kekhawatiran Anda sendiri. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.